Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Raditya, berasal dari Ilmu Hukum Uinsan Kalijaga, Yogyakarta, NIM 21103040215. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai isi ataupun muatan dari pasal 54 pada Konvensi Wina pada tahun 1969. Nah, pada Konvensi Wina pada tahun 1969 mengklasifikasikan terdapat dua perbedaan, antara lain yang pertama itu mengenai pengakhiran perjanjian dilandasi pada kesepakatan antar para pihak, kemudian mengenai pengakhiran perjanjian yang dimana dilakukan oleh kedua belah pihak yang sama, kemudian melakukan sebuah perjanjian yang dimana perjanjian tersebut harus tetap mengikuti regulasi sesuai dengan prosedur tata cara dalam Konvensi Wina pada tahun 1969. Nah, muatan dari Konvensi Wina pada tahun 1969 itu mencakup 4 hal. Yang pertama itu ada invalidity. Nah, secara definisinya, invalidity itu dimaknai sebagai ketidakabsahan, yang dimana seperti perjanjian internasional dapat dikatakan tidak sah. Semisal ada sebuah perjanjian, kedua belah pihak itu yang dimana satu pihak mengingkari perjanjian tersebut dengan melakukan semacam kecurangan, yakni penipuan. Nah, penipuannya itu dilakukan maka akan menimbulkan akibat hukum. Kecurangan tersebut itu melibatkan negara-negara yang melakukan perjanjian, karena di sini lingkupnya adalah perjanjian internasional, tentu mengakibatkan sebuah kerugian. Nah, kemudian muatan yang kedua itu mengenai suspension. Suspension ini dapat dimaknai sebagai penundaan. Dalam ruang lingkup suspension ini mengacu di dalam perjanjian internasional, yang mana penundaan tersebut itu dapat dilakukan pada saat sebelum melakukan perjanjian, kemudian pada saat berlangsungnya perjanjian, dan setelah melakukan perjanjian. Kemudian mengenai termination. Nah, di sini saya menjelaskan kepada teman-teman bahwasanya termination itu sebagai pengakhiran ataupun pengakhiran dalam perjanjian. Kemudian muatan yang terakhir ini adalah mengenai withdrawal ataupun denunciation. Nah, istilah ini dapat dimaknai sebagai penarikan diri dari sebuah tindakan ataupun pengunduran diri ataupun pembatalan dalam perjanjian internasional. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya keempat muatan tersebut memiliki makna yang sama, yakni sebagai bagian dari batalnya sebuah perjanjian internasional. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya penyebutan dari 4 poin macam-macam dari muatan perjanjian Wina pada tahun 1969 itu memiliki makna dan substansi yang berbeda-beda. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.